Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para mitra yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dadan menjelaskan ketentuan tersebut telah diatur dalam Keputusan Kepala BGN nomor 244 tahun 2025. Hai, balik lagi di Obadi. Kali ini saya akan ngebahas lagi soal MBG, lagi-lagi MBG. Di saat ekonomi rakyat belum pulih, lagi-lagi kita mesti mendengar sebuah kabar yang menyesakkan dada. Kepala Badan Gizi Nasional akan bagi-bagi duit pada para pengelola dapur MBG sebesar 5 juta per hari sebagai insentif. Yang kayak gini sebenarnya negara mikirin rakyatnya enggak toh? Kok yang sudah kaya malah dikasih duit terus, sedang rakyat jelata terus-menerus dicekik kesulitan. Ini bukan berita baru yang bagi saya malah mempertontonkan pemerintah itu tutup mata dengan kondisi rakyat. Kita tahu, mendirikan SPPG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi butuh modal besar. Makanya dapat dipastikan yang punya dapur MBG hanya pengusaha-pengusaha besar. Lalu SPPG yang didirikan oleh TNI dan Polri atas janji pemberian insentif sebagai aturan Kepala BGN, apakah berlaku juga buat dapur yang dikelola oleh TNI dan Polri? Apakah mereka yang sudah digaji sama APBN berhak pula menerima hadiah dari APBN? Tidakkah TNI Polri yang mendirikan dapur MBG itu sebagai penugasan sehingga tidak layak kalau mendapatkan insentif? Yang juga bikin penasaran dengan orderan menyiapkan menu senilai 10.000 per porsi. Apakah pengelola beneran nggak ambil untung itu? Anggaplah ambil untung hanya 500 tiap porsi. Andai sehari misalkan menyiapkan 2.000 atau 2.500 porsi, maka satu hari dapur MBG sudah dapat keuntungan sekitar 1 juta. Sebulan paling tidak dapat 24-26 juta. Bukankah dengan nominal segitu itu sudah merupakan pendapatan yang gede? Ya kalau modalnya miliaran memang tidak signifikan. Itu tadi saya hanya mencontohkan ambil untung 500 tiap porsinya. Kemudian jumlah MBG hanya 2.000 porsi. Sementara yang ambil untung lebih dari itu, terus jumlah porsi yang mesti disiapkan ada yang lebih dari 3.000 beberapa. Nah, itu aja berapa duit yang mereka dapat. Malah tidak jarang ada SPPG yang sampai menyediakan 3.500 porsi. Dan kita semua ngerti lah dalam pembelian bahan mentah, baik beras, sayuran, pembelanjaan buah, atau apapun lah yang mau diolah buat MBG, tetap ada selisih harga. Jangan berpikiran gaji buat tukang masak, tukang cuci piring, atau driver, bayar listrik, atau kebutuhan operasional belum dihitung loh. Bagi yang belum tahu anggaran itu semua sudah dikalkulasikan karena pemerintah pusat itu sebenarnya mengalokasikan dananya itu per porsinya itu 15.000. Jadi yang 5.000 itu untuk gaji dan operasional. Sisanya baru buat menu yang untuk MBG itu. Kabar BGN mau kasih insentif itu loh, persis sama dengan kabar sebelumnya. Kalau guru yang mengelola distribusi di sekolah ya dapat insentif juga. Mereka akan mendapat bayaran atau besaran bayarannya itu sekitar 100.000 per hari. Sebulan bisa dapat tambahan penghasilan 2,4 sampai 2,8 juta. Honor itu hanya untuk memastikan agar distribusi buat makanan anak-anak itu tidak bermasalah, juga mengantisipasi keracunan MBG. Makin puyeng aja kita denger kayak beginian. Seolah-olah negara kok lebih memihak pada pengusaha dibanding pada rakyatnya. Anak-anak hanya dikasih makan 10.000 per hari. Sementara pengusaha bisa memperoleh 5-6 juta per hari. Ini sebuah kabar yang menyesakkan dada. Sebelumnya sempat muncul isu ada hadiah buat konten kreator dengan nominal 5 juta andai posting tentang program MBG dan kabar ini viral di medsos. Setelah terjadi polemik, BGN kemudian mengklarifikasi.
bila reward tadi hanya sebatas guyonan. Bisa-bisanya beginian dijadikan guyonan. Nggak tahu juga pemerintah itu lebih tepatnya BGN ngotot melanjutkan program ini, dan di tahun depan sudah disetujui anggaran sebesar 335 triliun yang akan dialokasikan buat makan bergizi lagi ini. Ingat, saya ngomong perkara ini bukan tidak setuju dengan MBG, tapi bila memang mau memberantas atau menekan angka stunting, ya biar mereka yang stunting yang mendapatkan program ini. Kalau mendapatkan data atau menurut data versi pemerintah, jumlah anak-anak stunting itu sekitar 4 juta anak. Ya sudah, biar mereka yang mendapatkan makanan bergizi. Pun bila MBG ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak bisa sarapan karena kemiskinan, ya berikan saja makanan bergizi ini buat mereka yang tidak pernah sarapan. Jadi programnya fokus di negara ini buat pelayanan dasar alias pemenuhan hak-hak dasar warga negara itu, baik kesehatan maupun pendidikan saja masih membutuhkan duit banyak loh. Lah malah urusan makan saja yang ngurus pemerintah. Kabar terbaru di Sulawesi Selatan itu ada anak wakil ketua DPRD sampai punya 41 dapur SPPG. Padahal itu anak baru berusia 20 tahun. Bayangkan, betapa nggak adilnya negara ini. Negara malah membiarkan yang kaya makin kaya, yang miskin tambah sengsara. Dadan Hidayana malah mengapresiasi atas hal ini. Anak Bupati Bandung Barat, Longgari memiliki 15 dapur, dan kabar ini tentu bikin kita tambah shock. Ini yang ketahuan, lah yang nggak ketahuan apa tidak lebih banyak. Jangan dikira rakyat mendapat manfaat, terutama anak-anak yang menikmati program MBG. Untuk anak stunting, kurang gizi, hingga anak kurang mampu mesti dapat manfaat. Bagaimana dengan anak yang lain? Yang orang tuanya sebenarnya bisa memberi atau menyediakan gizi lebih. Kok dengan begini masih banyak di antara kita yang masih percaya semua APBN ratusan triliun buat program ini ndak ada yang diselewengkan sama sekali. Lah yang anggaran desa yang cuma 1,5 sampai 3,5 miliar itu aja banyak yang diselewengkan kok. Bayangkan bila anggaran insentif dapur SPPG sampai 6 juta per hari. Logikanya di mana? Ditransfer tiap hari atau dijanjikan diberikan sebulan 3 kali atau 2 kali tiap 10 hari, jelas pantas dipertanyakan. Semakin lama dana mengendon di bank, bukankah bunganya menggiurkan? Bukankah itu buat keuntungan pribadi? Sejatinya keuntungan buat anak alias siswa yang dapat alokasi MBG itu enggak seberapa. Anak-anak kita mestinya dapat yang lebih berkualitas bila sasarannya tepat. Bagi pengusaha konglo nyari modal 1,5 miliar itu remeh. Sementara BGN sudah declare insentif yang diberikan sangat gede, yang pasti imbal baliknya berlipat. Bisnis MBG itu ndak ada kata rugi, sebab pembelinya sudah jelas. Masih ditambah insentif, dengan insentif 6 juta per hari bagi anak wakil ketua DPRD Sulsel, berarti sudah dapat 240 juta per harinya, atau 960 juta ya. Semiliar kurang dikit lah pokoknya satu bulan itu. Bagaimana yang kaya ndak makin kaya bila ceritanya kayak begini? Itu kalau masih main lugu, tidaklah para owner SPPG kita kian waktu malah akan berpikir buat meningkatkan keuntungan. Mungkin awal beroperasi MBG, para pemilik SPPG beneran belanja semestinya di dapur untuk rakyat dan dari rakyat. Seiring bergulirnya waktu, misal mereka berpikir bikin suplai dari usaha sendiri, bukankah bisa berlipat keuntungannya? Contoh, si pengusaha membuka peternakan ayam petelur, buat usaha ayam pedaging, beli sawah buat nanam sayuran, bikin kebun buah, apa enggak semua keuntungan jadi ke tangan mereka semua? Usaha-usaha barunya itu yang mencukupi kebutuhan SPPG.
apa ndak makin tambah itu pundi-pundi keuntungan mereka? Siapa yang bisa membantah potensi monopoli dari urusan hulu sampai hilir ini? Si pengusaha bakal membangun apapun yang dibutuhkan buat dapur MBG. Yang semula belanja ke petani berganti ke usaha sendiri. Yang awalnya beli daging dari peternakan dekat SPPG dihentikan karena sudah punya peternakan sendiri. Apa mereka yang melakukan itu bisa kena sanksi? Para penghamba MBG masa nggak mikir ke sono sih arahnya? Kita boleh tidak hidup dengan ekonomi pas-pasan. Bisa jadi bukan pengusaha, namun memahami siklus begituan kan tidak harus punya pengalaman berusaha juga. Jadi pengusaha lah. Apa harus mempraktekkan dulu, menjalani sendiri baru ngerti peluang-peluangnya? Kalau kejadian begini, apa kita bisa disebut adil? Makin kesini kita sebagai bangsa patut dipertanyakan integritasnya. Masa sih kita dibohongi elit bahkan sama penguasa? Kita diem dan manggut-manggut aja. Seolah mata kita jadi rabun. Pandangan kita nggak bisa membedakan mana kolusi, mana nepotisme, mana monopoli, mana korupsi. Kita diam saja. Program MBG ini hanya ngibuli kita seakan-akan representasi kepedulian pada rakyat, nyatanya ya bancaan para elit saja. Ada politik anggaran yang nggak berpihak ke rakyat. Kita bilang, ya semua juga gitu. Ada pejabat yang keluarganya nggarap proyek, semua juga gitu. Terus ini mau main preman-premanan aja gitu. Dalam berbangsa dan bernegara ini, apakah kita akan seperti itu? Siapa yang kuat, punya circle hebat-hebat, ya nikmati gitu aja, karena mereka punya backup yang kuat. Kita sebagai rakyat itu sangat berhak memperoleh jauh lebih banyak, dan lebih baik daripada sekedar makan siang buat anak-anak yang acap kali tidak memenuhi standar. Kita berhak memperoleh pendidikan yang baik, gratis, serta berkualitas buat anak-anak kita. Kita benar-benar wajib mendapatkan hak pendidikan dengan tanpa dan ada pungutan yang tidak semestinya ada. Kita berhak memperoleh pendidikan tinggi yang baik dan terjangkau. Bukan hanya untuk warga miskin, tetapi buat kalangan menengah mepet bawah. Itu banyak jumlah, Pak, Bu. Rakyat dengan ekonomi menengah itu ke bawah tidak diakui, ke atas tidak kejangkau. Nah itu yang dikatakan rakyat menengah mepet ke bawah. Kita berhak atas berbagai macam layanan publik yang baik dan mudah dijangkau. Itu sudah selayaknya disediakan pemerintah. Kenapa milih cuma dapat MBG yang ujung-ujungnya menguntungkan segelintir orang atau segelintir kalangan? Bahkan Menkes sudah mewacanakan BPJS mau diberikan untuk warga miskin saja. Kita yang hampir gelundung ke bawah ini, apa disuruh gelundung sekalian aja biar dilayani pemerintah? Giliran BPJS karepe bayarin yang miskin aja. Giliran MBG yang ngabisin anggarannya paling besar digebiahu ya. Ini mempertontonkan prinsip keadilan yang dijalankan pemerintah tidak benar-benar adil, timpang dan diskriminatif. Ini bukan saya iri dengan sama kesuksesan orang-orang lain, bukan. Tapi saya memang dengki kalau uang negara dihambur-hamburkan dan dibagi-bagi hanya memperkaya elit dan kroni-kroninya itu loh. Kalau emang politik anggarannya benar-benar berpihak pada rakyat, harusnya nggak gitu sih mainnya. Sekian Obadi hari ini, terima kasih.